Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hamina dari Prodi Agribisnis dengan NIM 09105809210111 dengan mata kuliah Manajemen Industri Hasil Pertanian dengan pokok bahasan kriteria manajemen industri hasil pertanian. Adapun pokok pada perkuliahan kali ini yaitu yang pertama ada jenis manajemen industri hasil pertanian, yang kedua tahapan perencanaan manajemen industri hasil pertanian, yang ketiga tahapan dalam pelaksanaan manajemen industri hasil pertanian. Yang pertama, jenis manajemen industri hasil pertanian. Manajemen industri hasil pertanian melibatkan berbagai jenis kegiatan yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, dan pengawasan produksi pertanian dalam skala besar. Berikut adalah beberapa jenis manajemen industri hasil pertanian yang umum diterapkan. Yang pertama yaitu ada manajemen produksi, yang kedua manajemen kualitas, yang ketiga manajemen rantai pasokan, yang keempat manajemen sumber daya manusia, yang kelima manajemen keuangan, yang keenam manajemen teknologi, yang ketujuh manajemen pemasaran, yang kedelapan manajemen produksi. Ini melibatkan pengaturan dan pengelolaan seluruh proses produksi mulai dari tanam hingga panen, pengolahan, dan pengemasan. Pengertian manajemen produksi sendiri adalah kegiatan untuk mengatur dan mengorganisasikan penggunaan berbagai sumber daya seperti sumber daya manusia, sumber daya alat, sumber daya dana, dan bahan secara efektif dan efisien untuk menciptakan dan menambahkan kegunaan sebuah barang atau jasa. Adapun tujuan manajemen produksi. Setiap proses pasti memiliki tujuan. Berikut tujuannya. Yang pertama itu mengelola sumber daya manusia agar dapat memaksimalkan kemampuan dengan tujuan. Kedua, mengatur tenaga kerja agar sesuai dengan keahlian masing-masing. Yang ketiga, mengelola alat produksi mulai dari pembelian hingga perawatan agar tidak terjadi kerusakan. Yang keempat, manajemen kualitas. Manajemen kualitas bertujuan untuk menjamin kualitas produk pertanian yang dihasilkan mulai dari penggunaan bahan baku hingga proses produksi dan distribusi. Manajemen kualitas adalah kegiatan manajemen dan perusahaan yang bertujuan untuk mempertahankan setiap tingkat kualitas yang diinginkan. Perusahaan tidak hanya menjaga kualitas produk, tetapi aspek lain secara keseluruhan seperti pelayanan, karyawan, hingga kualitas perusahaan di mata konsumen. Selanjutnya, prinsip-prinsip manajemen kualitas. Antara lain yaitu ada fokus pada pelanggan, ada sifat kepemimpinan, ada keterlibatan karyawan, pendekatan proses, pendekatan sistem, manajemen, perbaikan secara terus-menerus, pengambilan keputusan berdasarkan fakta, dan ada beberapa kriteria dalam pelaksanaannya. Yang pertama ada manajemen kualitas yaitu kinerja atau performance adalah karakteristik utama dari produk. Yang kedua fitur adalah karakteristik tambahan dari produk tersebut. Yang ketiga ada kendala adalah kemungkinan kegagalan dalam penggunaan produk. Yang keempat ada kesesuaian desain dan operasi produk telah memenuhi standar yang ditentukan. Yang kelima ada daya tahan adalah usia teknis atau usia ekonomis pada suatu produk. Yang keenam ada pelayanan yaitu adalah kompetensi, kenyamanan, dan kecepatan dalam menangani keluhan pelanggan. Yang ketujuh ada estetika adalah daya tarik visual sebuah produk. Ada perceived quality adalah reputasi produk di mata pelanggan serta tanggung jawab perusahaan terhadap produk tersebut. Manajemen rantai pasok melibatkan pengelolaan dan pengawasan proses distribusi produk pertanian dan dari petani ke konsumen. Tentunya secara keseluruhan manajemen ini ditunjukkan supaya tercapainya tujuan dari perusahaan. Perusahaan pastinya menginginkan produk yang dibuat bisa meningkatkan kepuasan terhadap pelanggan. Tujuan lainnya untuk memastikan keseluruhan aktivitas mulai dari produksi, penyimpanan hingga distribusi.
Dengan demikian, perusahaan bisa mendapatkan biaya efektivitas yang lebih efisien. Bila tidak diatur, maka keseluruhan proses bisa berantakan dan justru tidak membawa keuntungan bagi perusahaan. Efisiensi tersebut juga bisa dicapai dengan memperhitungkan biaya dan aktivasi secara keseluruhan, misalnya dari persediaan bahan baku, proses produksi, hingga ke barang jadi. Pengelolaan hubungan kerja. Mengelola hubungan kerja dengan setiap elemen yang ada di perusahaan, menghormati hak antara talent atau pegawai, menetapkan prosedur keluhan dan masukan dapat disampaikan, hingga manajemen SDM dapat tercapai dengan baik. Fungsi ini dijalankan dengan sebaik-baiknya dengan mempertimbangkan hak talent yang dimiliki oleh perusahaan. Manajemen keuangan. Manajemen keuangan bertujuan untuk mengelola dan mengoptimalkan pengeluaran dan pendapatan dalam operasi industri pertanian, termasuk pengelolaan persediaan, penghitungan biaya, dan pembuatan laporan keuangan. Manajemen keuangan ini harus memiliki tujuan yang jelas. Ada beberapa tujuan dari manajemen keuangan. Yang pertama, menjaga arus kas dalam sebuah perusahaan. Keluar masuknya uang kas harus dipantau terus agar tidak terjadinya pengeluaran yang membengkak. Akibatnya dapat menyebabkan kerugian bagi perusahaan. Tugas manajemen keuangan bukan hanya mengawasi keuangan, tetapi juga melihat aktivasi anggaran dana yang tidak menguntungkan bagi perusahaan yang dapat dihilangkan atau diganti dengan aktivitas yang lebih menguntungkan perusahaan. Karakteristik industri pertanian adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada musiman. Industri pertanian cenderung bersifat musiman karena tergantung pada siklus tanaman pangan. Yang kedua yaitu bergantung pada cuaca. Industri pertanian sangat bergantung pada cuaca yang dapat mempengaruhi hasil tanaman dan kesehatan hewan ternak. Yang ketiga, ada berbasis sumber daya alam. Industri pertanian bergantung pada SDA seperti tanah, air, hewan, dan ternak. Yang keempat, ada menyumbang pada ekonomi lokal. Industri pertanian dapat membantu ekonomi lokal dengan memberikan lapangan kerja yang menjadi sumber pendapatan bagi masyarakat lokal. Dalam pengelolaannya, industri pertanian membutuhkan manajemen yang baik agar dapat memenuhi permintaan pasar dan menghasilkan produk yang berkualitas. Tahapan dalam pelaksanaan manajemen industri hasil pertanian. Pelaksanaan manajemen industri hasil pertanian melibatkan beberapa tahap yang harus dijalankan, seperti adanya perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi, pengembangan yang dapat meningkatkan kualitas produk dan memberikan keuntungan bagi perusahaan. Itulah tadi yang sempat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.